Tuhan, bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini di minggu pertama di bulan yang kedua Tuhan masih izinkan, perkenankan kita untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami melalui Bapak Gembala yang ada. Baik, kita akan melihat, kita akan belajar tentang mengucap syukur. Ucapan syukur ini mudah diucapkan oleh bibir kita, tetapi untuk melakukannya tidak semudah apa yang diucapkan. Ya, jadi kita ngomong syukur gampang, saudaraku. Tetapi kalau kita mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan yang kita alami, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Baik, kita akan melihat Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17. Ada hal yang menarik di dalam ayat ini, saudaraku ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Jadi di dalam perkataan dan perbuatan ucapkanlah syukur di dalam nama Yesus. Tapi sejujurnya banyak orang Kristen gagal dengan ayat ini. Maaf bicara, mungkin mulut kita ya syukur-syukur, tapi tindakan kita, aku ya syukur, ngerjakan sekali dibanting mak brak bruk. Itu bukan ucapan syukur, tapi bentuk kekesalan hati dilampiaskan dalam satu pekerjaan walaupun mulut kita ini bersyukur. Saudara, ada lagi yang bersyukur begini, syukur. Nyukurnya koncone mergo keserempet motor, syukur rasakno. Itu bukan ucapan syukur, itu bertolak belakang dengan hati kita yang sesungguhnya sebagai umat-umat ketebusan Tuhan. Mari kita akan bandingkan ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya paling suka menyalakan itu ada ayat-ayat pendukung, saudaraku ya. Tapi nanti tidak semuanya akan saya sampaikan karena memakan waktu yang cukup panjang. Mengucap syukurlah dalam apa, saudara? Segala hal, baik senang maupun tidak senang. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur kalau kita naikkan dengan sikap hati yang benar, ditopang dengan perbuatan yang sejalan dengan firman Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus. Sebelum saya lanjutkan bagaimana dengan kita dengan dua ayat ini, sudahkah kita mempraktekkan ucapan syukur di dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Ada yang bersyukur mulutnya, tapi hatinya jengkel, hatinya gondok, mangkel. Aku ya bersyukur tenan, tapi hatinya gondok, jengkelnya minta ampun. Apakah itu ucapan syukur yang dikehendaki oleh Allah? Tidak. Ucapan syukur ini lahir dari hati kita yang paling dalam dan tulus. Ini Tuhan, aku persembahkan ucapan syukur di hadapan Engkau. Baik, kita akan melihat ya di dalam 1 Tesalonika tadi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Untuk di poin yang pertama saya membagi tiga bagian. Yang pertama, dalam hal apa kita harus mengucap syukur? Saya sampaikan di catatan saya cuma 5, sesungguhnya cukup lebih dari 5, saudara ya. Yang pertama, bersyukurlah untuk masa-masa yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi firman Allah katakan bersyukurlah di dalam segala hal. Artinya di tengah-tengah kesulitan kita belajar mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan. Mengapa? Ya, ini alasannya, sebab di masa sulit itu
kita akan bertumbuh. Di tengah-tengah kesulitan membuat hidup kita bertumbuh. Kenapa? Kita dilatih oleh Allah. Lewat proses kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah kesulitan, minimal pengharapan kita bertumbuh di hadapan Tuhan, iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mudah goyah oleh karena kesusahan-kesusahan ini. Ini poin yang pertama. Di masa yang sulit membuat hidup kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, sebelum aku dalam kesukaran, sebelum aku dalam kesesakan, aku jauh daripada Engkau. Tapi ketika ada kesusahan, aku dekat dengan firman-Mu. Jadi membuat kita memahami pentingnya kita dekat dengan Allah di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ini yang pertama. Jadi bersyukur untuk masa yang sulit, karena ini akan membawa kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, bersyukurlah untuk keterbatasan kita. Ketidakberdayaan kita terbatas. Mengapa kita bersyukur? Karena yang kedua, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa berkembang. Tetapi kalau di tengah-tengah keterbatasan, lalu kita isi hari-hari kita dengan mengomel, bersungut-sungut, berantem satu dengan yang lain, tidak akan bisa berkembang. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur itu sangat mudah diucapkan oleh mulut kita. Prakteknya itu tidak semudah apa yang kita katakan. Saudara, ayo kita belajar bersyukur. Saudara sedang mengalami kondisi apa saat ini? Buang jauh-jauh persungutan, buang jauh-jauh perbantahan, ngomel. Itu bukan bahasa anak Tuhan. Bahasa anak Tuhan adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Mungkin kesulitan ekonomi, kondisi kita terdesak mungkin. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Saudara, saya bersyukur bisa melayani saat ini. Saya tadi pagi entah apa dan bagaimana tiba-tiba mendadak lemes badan saya ini. Cuma saya katakan, Tuhan, aku bersyukur ini hari aku mau melayani Tuhan. Aku minta kekuatan-Mu. Saudara, mendadak badannya lemas ya. Mata ini tidak lihat apa-apa. Saudara, itu waktu saya mandi. Saya katakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku minta kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya aku bisa melayani Engkau dengan baik. Saudara, ayolah belajar bersyukur di tengah keterbatasan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, mungkin di tengah-tengah sakit yang menggerogoti kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini gak gampang loh saudara ya. Butuh perjuangan untuk bisa menyangkal keadaan daging kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersyukurlah untuk setiap tantangan atau gesekan satu dengan yang lain. Mungkin sesama pelayan Tuhan, mungkin dalam keluarga kita gesekan. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di saat itulah Tuhan sedang apa? Membangun karakter kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin yang dahulu suka emosi, sekarang bisa lebih dapat menguasai diri. Yang dulu gampang tersinggungan, sekarang kita tidak gampang tersinggung. Itu harus diproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ini gak mudah. Ya, apalagi kita sama orang yang kita sayangi atau sahabat kita, tiba-tiba dia tuh menjengkelkan kita. Ini gak gampang kita untuk yes gak apa-apa wes, aku tak kayak sepuro, gak mudah. Mungkin kita bisa berkata, ya aku minta, maafkan kamu.
Bagaimana dengan hati kita? Berapa banyak orang Kristen bertahun-tahun gondok hati ini, gak mau memaafkan saudaranya, gak mau memaafkan sesama pelayan Tuhan. Dalam keluarga, suami istri ketokane saoma, tetapi gak mau memaafkan satu dengan yang lain. Bertahun-tahun nyimpen kepahitan terhadap suaminya, kepahitan terhadap istrinya. Apakah ini bentuk ucapan syukur yang dinanti oleh Allah di dalam Lukas 17? Tidak. Saudara, belajarlah bersyukur. Ketika kita meminjami uang sama seseorang, saudara, ya besok bu 2 hari tak bayar. Ini contoh si peminjam, kita kasih pinjam. 2 hari ditunggu gak datang. Hari ketiga gak datang, kita datang ke rumahnya di hari yang keempat. Bukan dibayar, kita dimaki-maki sama orang yang pinjam uang kita. Bagaimana reaksi kita? Halo? Mungkin punya pengalaman ya? Tetap bersyukur atau mbok taboi? Ini kenyataan. Tidak semudah itu. Tetapi ketika gesekan-gesekan terjadi, kita bersyukur karena membentuk karakter kita menjadi pribadi yang baik. Saya dulu tidak seperti sekarang ini, saudara. Ya, saya lahir di daerah pesisir. Kita tahu daerah pesisir itu daerah yang keras. Tetapi seiring perjalanan waktu, Tuhan itu proses hidup saya. Ketemu orang-orang yang harus membentuk karakter saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saudara sedang bersisi faham dengan siapa saat ini? Ayo ubah sikap hati yang ingin dendam, marah, gak mengampuni, buang. Tuhan, ajar aku untuk bersyukur. Aku belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Amin. Gak usah gondok-gondokan. Itu bukan ciri yang mewarisi kerajaan sorga. Anaknya sopo? Iblis. Iblis menanamkan kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam. Nah, iso membalas lebih kejam. Itu bukan ciri anak Tuhan. Terus yang berikutnya, ya. Yang keempat, bersyukurlah untuk kegagalan. Mungkin ada yang gagal hari ini. Ulangan gagal, elek terus nilai. Iya kan? Ngelamar pekerjaan gagal terus ditolak, gak ditompo. Bersyukurlah atas kegagalan. Kenapa? Sebab Tuhan akan memberi kita suatu pelajaran. Kenapa aku bisa gagal? Di situ kita akan belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Saudara, jadi tidak bertahun-tahun jatuh di hal yang sama terus kita nggak maju-maju, tapi kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara, kalimatnya sederhana, mengucap syukur, tapi manfaatnya kalau kita hidup dalam ucapan syukur luar biasa untuk kehidupan ini. Karena saya mengalami hal itu, saudara, dan selalu saya ajarkan kepada jemaat belajar mengucap syukur. Tema apapun firman yang saya sampaikan, saya katakan mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya merasakan berkat pertolongan Tuhan di dalam ucapan syukur itu. Ya, terus yang kelima, bersyukurlah untuk kelelahan kita atau keletihan kita, sebab Tuhan memberi kekuatan untuk kita dapat melakukan pekerjaan. Mungkin hari-hari ini kita capek aku. Saudara, saya juga mengalami hari-hari ini saya capek. Ya, bukan capek fisik, pikiran. Sampai membuat saya harus terbaring, tidak berdaya. Tapi di situ saya belum merenung, Tuhan, aku bersyukur kepadamu.
Di balik apa yang ku alami, Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru. Ini saudara. Mari kita lihat ya, dikatakan memberi kekuatan. Karena firman Allah berkata segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Sehingga kita mampu untuk menjalani realita hidup yang begitu berat. Baik, kita masuk di poin yang kedua. Ya, saya tidak sampaikan berapa banyak ayat, saudaraku, nanti tidak tuntas ya. Yang kedua, mengucap syukur harus selalu ada dalam hidup kita. Jadi di dalam setiap kita orang Kristen, mengucap syukur itu harus selalu ada dalam pribadi kita. Mengapa? Yang pertama, ini alasan yang pertama. Yang pertama adalah mengakui kebaikan Allah dalam hidup kita. Di setiap hari, setiap saat kita bersyukur karena sebagai bentuk kita mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat ya, Ratapan 3. Ratapan 3 ayat yang ke 22-23. Perhatikan ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Lihat. Kasih setia Allah itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Masakan perkara persoalan sedikit kita akan ngomel-ngomel. Katakan tak berkesudahan, tak pernah habis, selalu ada dalam hidup ini. 23, berarti ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, bangun pagi kita belum merasakan kasih setia Allah, kebaikan Allah. Makanya anak-anak Tuhan, bangun pagi usahakan mengucap syukur, menyembah, memuliakan Allah. Lipatkan lutut bersyukur, kita sembah Tuhan. Jangan bangun tidak langsung, Bu, kopinya di, sandingannya di. Saudara, langsung bangun lebih awal. Lebih awal. Lalu kita menyembah kepada Tuhan. Pintu gereja pagi juga dibuka di tempat itu untuk berdoa. Tidak ada salahnya kita mengayuh sepeda atau jalan sehat, datang ke rumah Allah untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan rahmat yang tidak pernah habis untuk kita. Saudara, tidak tahu kok doa pagi berapa yang hadir. Apakah hadir sebanyak ini, Om? 20. Yang hadir sekarang ini berapa orang ini? Lebih 100. Berapa persennya? 20 orang bisa ada di bait Allah untuk bersyukur. Selebihnya kemana? Saudara jawab sendiri di hadapan Tuhan. Repot Om, kora-kora. Loh ilah. Saudara, di tempat kami itu jam 4 sudah saya buka gereja. Tapi saya bangun menyembah dulu itu setengah 4. Sama istri mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau minggu jam 3 pagi saya harus bangun. Di kami menyembah, menyerahkan semua di hadapan Allah dengan ucapan syukur. Di situ kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup yang dapat mengontrol pribadi kita, emosi kita dijaga oleh Allah. Tapi nek gak bisa mengucap syukur itu gampang nesuan biasanya, saudaraku. Tak lihat ada yang senyum-senyum, iya Om, iku ya aku Om, seneng nesuan Om. Iya kan? Kelihatan loh yang senyum mesem-mesem, aku gampang tersinggung aku Om. Ayolah kita belajar mengucap syukur, amin. Bahasa kita harus kita ubah. Tinggalkan bahasa iblis, bahasa setan yang belajar bersungut-sungut ngomel itu. Mungkin saudara ngomelnya tidak terucap di dalam perkataan, dalam hati.
dalam kitab Bilangan atau kitab apa itu, saat membaca, mengapa bangsa ini bersungut-sungut dalam hati? Yesus tahu loh hatimu saat ini. Ayo belajar bersyukur, ya. Jadi yang pertama, karena mengakui kebaikan Allah yang kita terima. Coba kita lihat di ayat yang ke-25, 26 dan kitab Ratapan. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayo cari Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ayo cari Tuhan. Supaya apa? Kita beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, ayat yang ke-26, perhatikan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Allah. Artinya apa diam? Tidak banyak ngomel, nggak banyak gerembeng, gerundel, menggerutu, buang. Tuhan, aku mengucap syukur di masa penantian ini. Saudara, bersyukurlah di dalam segala hal. Apapun yang kau alami, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Ini, saudara bisa hidup hari ini, itu kebaikan Allah. Coba tarik nafas, lepas. Itu kebaikan Tuhan. Saya pernah diminta untuk berdoa di rumah sakit. Orang itu kena asma, saudaraku. Udah dibantu oksigen, itu nafasnya pun sangat mengerikan kedengarannya. Bersyukur. Amin. Jangan dengan bersungut-sungut di hadapan Tuhan kalau kita ingin dipulihkan, diberkati oleh Allah. Haleluya. Saya masih ingat, itu ada ya Bapak Paulus. Kalau selalu WA saya, puji syukur kepada Tuhan Omlah. Saudara, ayo kita belajar bersyukur. Amin. Buang bersungutan. Yang kedua sekarang, mengakui kedaulatan Allah dalam hidup. Mengapa kita bersyukur? Karena Allah berdaulat atas hidup kita. Bukan kita berdaulat atas Allah sehingga kita mengatur Allah, tidak. Tapi Allah berdaulat atas kita untuk mengatur hidup kita. Dia berkuasa memberi, Dia berkuasa untuk mengambil. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Semua ada dalam kendali Yesus. Kalau kita mau melawan Tuhan, kita mau marah-marah sama Tuhan, ngomel sama Tuhan, siapa kita sampai berani sama Allah? Untung-untung masih hidup sampai hari ini. Tidak ada kata lain yang dapat kita berikan kecuali Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, dengan kita merendahkan diri, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, engkau akan mengalami jamahan Tuhan dalam hatimu. Maknyas, enak banget sudah engkau rasakan. Itu saya alami setiap hari. Ya, kalau hati saya penuh suntuk atau mungkin telepon berdering, wah macam-macam dari orang-orang curhat, saudara, karena minta bantuan doa dan sebagainya. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Ajari aku untuk mengucap syukur. Ajari aku untuk mengucap syukur Tuhan. Lalu kita menaikkan penyembahan dalam ucapan syukur.
plong saudaraku hati ini. Aku percaya mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara, besoknya dapat telepon, Om terima kasih doanya. Aku sudah ditolong oleh Tuhan. Mari ya, bersyukur ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Anak-anak muda, ketika orang tuamu memberikan sesuatu dalam hidupmu yang kau nikmati, pas hari itu uang orang tuamu tidak mencukupi untuk beli lauk yang enak, mungkin adanya cuma tempe goreng. Bagaimana dengan mulut anak-anak muda? Isanya munggai kulupan kangkung mbek sambal terasi campur jeruk. Makan apa ki? Gak mau aku makan. Itu bukan sikap anak Tuhan yang baik. Saudara, ayo belajar mengucap syukur. Syukuri dengan tempe. Wong lawu tempe kok bersyukur Om. Itu anak Tuhan yang gak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Coba di bawah kita ada orang-orang yang menderita untuk makan sesuap nasi pun ia tidak mampu. Direwangi kerja, membanting tuanya kerja seharian gak makan untuk mengharapkan upah supaya dia pulang untuk bisa beli beras dimasak. Coba perhatikan orang-orang gelandangan yang di pinggir-pinggir jalan. Saudara, yang mengais pincuan bekas nasi pecel, dia ambil 1 biji, ia makan 2 biji dengan pakaian yang tidak layak dipakai dan yang dekil banget, tapi ia bisa bersyukur dengan butiran-butiran nasi yang nempel di pincuan daun atau kertas yang ada. Masakan nasi tempe saja kita mau ngomel di hadapan Tuhan. Halo para pengerja, apa yang disiapkan di pastori, adakah bersyukur atau enggak mau tak pergi beli jual bakso, apa beli bakso? Tidak. Saya sudah dibimbing di bawah gembala yang keras, disiplin, ketat. Apa yang disiapkan, makan. Ya sudah nikmati, walaupun saya enggak suka, ya sudah belajar nikmati sudah. Tuhan, ajar aku bersyukur terima berkat-Mu ini. Ada satu gereja, itu karena nggak suka apa yang disiapkan pastori, pergi, nggak pamit gembalanya, beli bakso, beli mie ayam, beli ayam geprek, apalagi yang di luar itu makannya nggak dibawa pastori, makan di tempat. Waktu jam makan, ya Om sebentar, nggak makan, kenapa? Dilihat makanannya nggak selera. Saudara, ayolah belajar nikmati berkat itu dengan ucapan syukur. Kalau seandainya Tuhan nggak berkati hari itu, nggak ada makanan, bagaimana? Halo, apa nggak tambah ngomel mulut kita di hadapan Tuhan? Saudara, saya masih ingat ya, masih kecil, kedua anak saya ini dua-duanya itu susah makan. Jadi waktu itu kami belum punya motor, adanya sepeda, ya. Jadi saya harus nyuapin anak saya itu, membawa nasi, jeglek sak sendok, sak pancalan rong pancalan, di stasiun sampai pernah saya bawa ke Sentanan. Saya coba berhenti di dekat warung, ada sampah, saya diam di situ, ada gelandang ngambil pungutan. Kamu mau seperti itu? Kok mau ambil? Enggak Pak, cici. Kau cici, ayo makan. Itu yang mau makan sampai habis. Saya harus bawa anak-anak ke tempat-tempat yang dalam kondisi orang-orang yang tidak beruntung. Dia terjeli, oh iya Pak. Ayo belajar mengucap syukur apa yang disajikan. Saudara, belajar bersyukur ya Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Anak-anak muda, ayo bersyukur. Mungkin kalian tidak suka sayur. Di masa orang tuamu nggak mau makan,
Hargai jerih lelah orang tamu dan memasak itu. Nikmati sayur itu karena sangat baik buat kesehatan tubuhmu. Ya, belajar bersyukur. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini itu karena kedaulatan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga sekarang, ya, mengapa kita harus mengucap syukur atau mengucap syukur selalu dalam hidup kita? Yang ketiga, kita ada karena kasih karunia yang menyertai kita. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup, kita ada. Kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Mengucap syukur. Hai, kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada karena kasih karunia, anugerah Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Berarti Paulus menghargakan anugerah itu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Makanya kita patut bersyukur, anugerah Allah selalu ada dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita bisa bekerja, ya, pulang membawa rezeki untuk keluarga kita. Itu anugerah Tuhan. Untuk yang di rumah ketika menerima rezeki dari bapak-bapak yang bekerja, terima dengan ucapan syukur. Doakan, aku bersyukur dengan berkat-Mu ini Tuhan. Lalu dibuka, disisihkan 1/10 milik Tuhan. Lalu selebihnya kita kelola untuk kebutuhan kita. Ayo, siapa yang kira-kira terima berkat Tuhan begitu dibuka atau terima dari suaminya? Loh, kok mung sakmene kurang? Halo? Siapa itu? Anak Tuhan yang gak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Maka tidak akan pernah cukup untuk kita makan kita kelola dalam keseharian. Kan dari mulut kita sudah keluar kurang, gak cukup. Ya gak cukup tenan. Tapi coba, aku bersyukur Tuhan. Ingat mujizat 5 roti 2 ikan? Yohanes pasal apa yang dibuat oleh Yesus? Roti dan ikan di tangan Yesus. Ketika Yesus pegang itu, dia berkata apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Cukup terlayani semuanya. Halo? Belajar bersyukur ya. Mungkin kau jualan sing tuku kok mung sithik. Tuhan, aku bersyukur dengan pembeli hari ini. Dan saya percaya hari-hari berikutnya Tuhan akan kirimkan pelanggan buat saya. Saudara, sekali lagi ini tidak mudah. Tetapi Tuhan akan mampukan kita. Ya, kita lihat di poin yang ketiga ini sudah. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kita dapat menjalani realita hidup karena kekuatan Allah. Jadi mengapa kita bersyukur? Kita dapat hidup sampai hari ini. Kita jalani realita hidup sampai hari ini. Itu karena Tuhan beri kekuatan dalam hidupmu. Ayat Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini. Filipi 4:13. Segala perkara, berarti menyangkut banyak aspek kehidupan, dapat kutanggung di dalam Yesus. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ada karena Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup. Makanya belajarlah bersyukur dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Karena ucapan syukur itu yang pertama dikehendaki Allah dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menanti dari mulut anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur dengan benar. Ini ya, kita lihat contohnya.
2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu, ini perkataan Paulus ya, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kira-kira ada enggak jemaat senang rela menjalani ketika kita kesulitan ekonomi? Apakah adakah jemaat yang senang dan rela ketika badan ini sakit-sakitan sampai menjadi manusia obat? Saudara, obat asam urat enek, obat sirah ge cemot-cemot enek, obat asam lambung yo enek, apa nek? Saudara yang tahu, kolesterol, terus tekanan darah tinggi Pak Amplodipin yo enek, ya, itu semua ada pada saya masalahnya obatnya, saya tahu, saudara. Tapi sekali lagi kalau kita harus mengkonsumsi obat itu untuk kita bisa lanjut dalam pelayanan, ya nikmati dengan ucapan syukur. Saudara, ketika ada jemaat datang pada saya, Om sakit ya? Enggak, cuma aku disuruh istirahat sama Tuhan, nanti aku bangun pasti sehat. Bu, jangan mikir toh Om, Bu, mikir-mikir. Oh enggak, terima kasih nasihatnya. Hati kecil saya gak mikir piye, saudara. Ya, karena yang saya pikir ini bukan hidup saya sendiri, bukan keluarga, bukan jemaat, tapi tempat-tempat lain. Hampir setiap hari ada telepon, gimana Om, gimana Mas, gimana Pak. Ya sudah, saya terima aja. Masa gak tahu tak tompo? Ya kan? Ya sudah, saya nikmati semua itu bersama kasih karunia Tuhan yang memampukan saya bisa hidup sampai hari ini. Dikatakan aku rela, aku senang. Di kalimat yang terakhir, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Di saat aku punya banyak masalah, di situ aku kuat. Dan Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dan akal budi dalam hidup kami. Makanya kita bersyukur, ya. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Ini menjadi satu pertanyaan, apa yang menjadi alasan dasar Paulus bisa rela dan senang menghadapi semuanya itu? Kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-5. Ini alasannya. Ya, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Loh, enggak siji loh ya, berlimpah-limpah yang menderita sengsara karena Kristus. Tetapi kalimat selanjutnya, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah di dalam Kristus. Inilah yang membuat Paulus bertahan di dalam pelayanan. Ia bisa rela, senang menjalani proses hidup penginjilan yang ia percayakan dalam hidupnya. Saudara, masa kita melayani Siti Ayu sambat, ya, mengeluh? Jangan. Minta penghiburan dari Kristus yang melimpah-limpah akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari di dalam Tuhan. Alami itu. Kalau Paulus mengalami, saya percaya kita pun juga akan mengalami. Saudara, terkadang pun saya juga menerima curhatan dari teman-teman dari wilayah-wilayah lain. Saudara, menghadapi bagaimana keluarganya, jemaat yang ia layani, bukan domba tapi kambing, mau nyeruduk gembalanya. Gimana? Ayo kita doa. Roh Kudus pasti tolong kita, saya katakan. Oh, coba pikir jeru-jeru sampai sakit. Ingat, ada penghiburan Kristus untuk kamu. Ada kasih karunia Allah menyertai hidupmu, sehingga kau bisa bekerja untuk melayani Tuhan. Saudara, bersyukur ya. Amin.
Ayo bersyukur. Jadi ke depan gak usah ngomel buang, ya. Baik, kita masuk di bagian akhir. Bagaimanakah supaya kita dapat mengucap syukur? Ini di poin yang ketiga. Ya, ada sisa waktu sedikit. Bagaimanakah supaya kita dapat mengucap syukur kepada Allah? Yang pertama, tinggal melekat di dalam Tuhan. Dekatlah engkau dengan Allah. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang utuh. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku atau kita jauh dari Tuhan, ya, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Orang Kristen yang jauh dari Allah, ia tidak dapat mengucap syukur dengan benar di hadapan Allah. Tapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dekat melekat, persekutuan doanya sehat, baik hubungannya dengan Allah, ia mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tapi kalau doanya arang kading, nek iling tok, ya, karena kesibukan jarang doa, bahkan ibadah pun juga jarang, apalagi mau Alkitab, saudara, dia sangat mudah untuk ngomel dan emosinya tidak stabil. Jadi yang membuat kita stabil kalau kita melekat, nempel sama Tuhan. Ayo bangun hubungan pribadimu dengan Allah secara pribadi. Saudara, doa, buatlah waktu doa khusus antara pribadimu dengan Allah untuk saat teduh. Nanti kau akan alami kau punya kekuatan rohani dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi. Minimal kita mampu bersyukur kepada Allah dengan benar. Saudara, kalau anak Tuhan jauh dari Tuhan, satu, rohaninya kering. Dua, tidak ada damai sejahtera. Tiga, emosinya nggak stabil. Ya, itu yang pasti. Keempat, tidak dapat mengucap syukur. Ya, kenapa jauh daripada Allah? Tapi kalau dekat dengan Tuhan, doanya kontinu, rutin hubungannya dengan Allah, Tuhan akan buat stabil kepribadianmu di hadapan Tuhan. Belajar bersyukur. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengucap syukur kepada Allah? Ya, selalu optimis dan positif thinking. Ya, optimis dan pikiran kita harus positif. Tetapi kalau hati kita nggak jauh daripada Allah, maka akan mudah ditumbuhi hal-hal yang buruk. Satu contoh, mudah kita curiga sama orang lain, mudah tumbuh akar kepahitan. Kalau hati kita sudah tidak senang sama seseorang, kalau seseorang itu berbuat baik kayak apapun juga tetap negatif di mata kita, ya, jelek di mata kita. Kenapa? Dasar hati kita sudah tidak baik. Tapi kalau kita melekat dengan Allah, kasih karunia Allah melingkupi hati kita, kita akan mampu untuk menilai berpandangan yang positif. Dan kita bahasa kita optimis untuk meraih masa depan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat ini. Pikiran apa yang harus kita kembangkan dalam hidup kita? Jadi akhirnya saudara-saudaraku, yang pertama, semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang ketiga, semua yang adil.
Yang keempat, semua yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tidak dikatakan pikirkan kesalahan orang itu. Tidak. Tapi yang positif, yang optimis, ayo penuhi dalam pikiran kita. Untuk pikiran kita bisa positif, penuhi hatimu dengan firman Allah. Supaya perkataan kita yang keluar juga perkataan firman. Sebab apa yang keluar dari mulut, itu luapan dari dasar hati kita. Kalau hati kita penuh dengan firman, maka keluar perkataan firman. Ya kan? Kesandung, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang kesandung miso-miso? Nah, itulah isi hatimu. Ya kan? Nutup lawang terus drijine kecepit. Apa yang keluar dari mulut kita? Mau tak sebutkan enggak layak ya. Ayo diubah. Saudara, seringkali kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Sedangkan Alkitab mencatat jangan ada perkataan yang keluar dari mulutmu. Dalam kitab Efesus. Ayo belajar ya memperkatakan perkataan yang baik. Pikirkanlah pikiran yang baik. Supaya hidup kita ada damai sejahtera Kristus. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Bagaimana supaya kita mampu bersyukur kepada Allah? Yang ketiga. Mengingat kebaikan Tuhan senantiasa. Ya, saudara mungkin dikecewakan sama orang. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tuhan gak pernah mengecewakan aku. Supaya apa? Hati kita terjaga. Tidak tumbuh kepahitan, kebencian sama orang tersebut. Tadi kan dari awal saya katakan, mengucap syukur itu sangat mudah diucapkan. Tapi prakteknya itu butuh kesungguhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ayo Mazmur 103 ayat yang kedua. Apa pesan Tuhan? Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat selanjutnya. Dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan kata segala. Berarti Tuhan itu sangat-sangat banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau boleh dicatat, sebutkan kebaikan Allah yang sudah saudara terima. Dari sejak saudara dalam kandungan sampai sekarang ini. Sangat-sangat luar biasa banyaknya. Maka ini menjadi dasar untuk kita mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada alasan dari mulut anak Tuhan ngomel, menyalahkan Tuhan. Tidak. Karena Tuhan terlalu baik untuk kehidupan kita. Ayo belajar bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara semua. Pelayan-pelayan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu. Ketika engkau menghadapi anak yang aktif. Ya dalam tanda petik ya rada ngreget nih. Tetap mengucap syukur. Jangan ngomong ki anake sapa tok angel kandek-kandane. Oh jangan. Enggak sekolah minggu nanti dia. Ya. Belajar mengucap syukur. Karena melayani anak-anak itu enggak mudah. Ya, enggak mudah. Apalagi melihat anak-anak yang aktif plus rodok betik. Waduh itu enggak gampang. Saya masih ingat ya, beberapa tahun waktu saya belajar melayani sekolah minggu. Ada satu anak, tapi sekarang sudah punya anak 2. Itu kalau saya menyampaikan firman, Om gendong. Bukan di depan, emplok di gini saudara. Sikile, kepala dipegang begini. Itu saya suruh, itu pas khotbah saudaraku. Masa tak keplak anak apa? Situ gak sekolah minggu. Ya. Tapi begitu saya pulang ke kampung halaman, saya panggil dia. Bagaimana? Seiling sekolah minggu, Om mau coba eling, aku izin Om.
Terus naik di sini saudaraku. Kepala dipegang kok kayak kuda-kudaan gini. Saya megang Alkitab, dia menyampaikan firman kepada anak-anak. Gak tahu bagaimana guru sekolah minggu di sini. Kecekelep bruknya gitu. Nangis dia mulai cerita bang tua gak sepada. Saudara, tapi bersyukur anak-anak seperti ini berhasil semuanya. Saudara, siapa juga melayani sekolah minggu sama. Karena pelayanannya jam 3, jam 2 sudah harus datang di lokasi. Untuk apa? Golek anak sekolah minggu layangan. Di tengah-tengah, di pinggir tambak kon layangan. Om ini om, ayo layangan saya om. Coba. Pulang om kumpokno saya ngumpo, mandiin. Itu pelayanan. Tidak tahu guru sekolah minggu sini apakah seperti itu? Ya, maaf saya sampai BAB minta dicepokin. Apa? Cici enggak. Itu bagian harus saya kerjakan. Terus sekarang anak-anaknya juga berhasil semuanya. Ayo, mari. Jadi di poin yang ketiga ini, ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Allah, mulai kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Keadaan apapun yang kita alami, kalau kita selalu ingat bahwa Yesus Tuhan itu baik, mulai kita akan selalu bersyukur setiap harinya. Yang terakhir, ya, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Yang terakhir, selalu mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Ya, mencukupkan diri dengan berkat Allah. Filipi 4 ayat yang ke-11. Ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, mencukupkan diri berarti tidak bergaya hidup mewah, tidak sosialita, membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Itu mencukupkan diri. Saudara, maka kita akan, kalau kita bisa mencukupkan diri, ya kita akan bisa terhindar dari hutang. Kelola berkat Allah dengan baik. Ya, kelola dengan baik. Di sini saya juga belajar mengelola berkat baik. Saudara, ada berkat banyak, ya jangan dintekno banyak. Diatur keuangan itu. Supaya besok dan besoknya lagi kita tidak mengalami kesulitan. Kesalahan anak Tuhan apa? Gampang nih, mandak ngono ae, gampang. Sesuk ya gak enek pangane, tak utang. Lah, akhirnya apa? Kita terikat, terjerat dengan hutang piutang. Apalagi yang setiap hari keliling, Bang Titil, mau tidur gak nyenyak, mau tidur, bu, pon. Nah, kemis, wage, wene air. Sudah, ayolah kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk itu. Amin. Kelola berkat Allah dengan baik. Kalau kita diberkati lebih, bukan berarti kita harus habiskan. Kita atur dengan sebaik mungkin. Kosnya untuk apa. Kita kelola. Supaya apa? Kita tidak terjebak besar pasak daripada tiang. Pengeluaran kita membengkak, sementara penghasilan kita kecil. Ini akan menyusahkan diri kita sendiri di hari-hari ke depan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Saya gak akan perpanjang ya. Haleluya. Pemain musik, singer, kita akan nyanyikan pujian
Bapa, Engkau sungguh baik. Lalu kita akan naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus.